Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhan Hidayah dengan NIM B1A121109. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengakuan. Pertama, teori-teori pengakuan. Hukum internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Terlepas dari banyaknya subjek dalam hukum internasional, negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan menjadi fokus utama bagi kegiatan sosial umat manusia. Maka dari itu, negaralah yang menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Dari beberapa pendapat sarjana, ada 3 teori yang muncul terkait pengakuan. 1. Teori deklaratif. 2. Teori konstitutif. 3. Teori pemisahan atau jalan tengah. Adapun menurut penganut teori deklaratif di atas, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Teori konstitutif mengajarkan bahwa meskipun negara dapat berdiri sebagai fakta, tetapi ia baru dianggap ada dalam hukum internasional setelah diakui oleh negara-negara lain. Hal ini sesuai dengan paham yang dianut oleh Oppenheim Luther Page, di mana beliau menekankan bahwa suatu negara itu ada dan hanya melalui pengakuan dapat menjadi pribadi internasional. Beliau menambahkan bahwa meskipun pemberian pengakuan itu sepenuhnya merupakan diskresi dari negara yang memberikannya, tindakan itu bukanlah tindakan semena-mena, melainkan pengakuan ataupun penolakan itu harus didasarkan pada prinsip hukum. Teori deklaratif dan konstitutif tidak sepenuhnya memuaskan beberapa sarjana hukum internasional lainnya. Di suatu pihak diakui bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa pengakuan atau teori deklaratif. Namun untuk dapat mempergunakan hak-hak sebagai pribadi internasional, negara tersebut memerlukan pengakuan dari negara lain. Karena adanya perbedaan pendapat yang bertolak belakang itulah lantas lahir teori yang mencoba memberikan jalan tengah. Pendukung jalan tengah antara lain Riviere yang mengatakan bahwa pada hakikatnya menganggap pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah suatu pembenaran dan persetujuan terhadap suatu hal yang telah terjadi. Adapun macam-macam atau jenis-jenis pengakuan. Ada 2 macam atau jenis pengakuan, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui, untuk sementara dan secara temporer, serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan ini tergantung pada fakta itu sendiri. Apa fakta itu? Ini negara yang diberi pengakuannya bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Berbeda dengan pengakuan de facto yang bersifat sementara, pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan bisa bertahan.
Oleh karena itu, biasanya suatu negara akan memberikan pengakuan de facto terlebih dahulu baru kemudian de jure. Namun tidak selalu harus demikian, sebab bisa saja suatu negara tanpa melalui pemberian pengakuan de facto langsung memberikan pengakuan de jure. Biasanya pengakuan de jure akan diberikan apabila penguasa di negara atau baru negara itu benar-benar menguasai secara formal maupun substansial wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. 2. Rakyat di negara itu sebagian besar mengakui dan menerima penguasa itu. 3. Ada kesediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional. Adapun cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan. Ada dua cara pemberian pengakuan, yaitu secara tegas express recognition dan secara diam-diam atau secara tidak tegas implicit recognition. Pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan itu diberi secara tegas melalui suatu pernyataan resmi yang berupa nota diplomatik, not verbal, pesan pribadi kepada negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen atau dengan traktat. Sedangkan pengakuan secara diam-diam atau tidak tegas maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengakui terhadap negara baru atau pemerintahan baru. Bentuk-bentuk pengakuan. 1. Pengakuan negara baru jelas mengakui ini diberikan kepada suatu negara. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya negara-negara memakai kriteria antara lain sebagai berikut. A. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut. B. Dukungan umum dari masyarakat atau penduduk. C. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. 2. Pengakuan pemerintahan baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahannya. Hal ini biasanya terjadi jika corak sistem pemerintahan yang lama dan yang baru terdapat perbedaan yang kuat. 3. Pengakuan sebagai pemberontak dan atau beligeransi. Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektivitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit, terutama dalam melindungi kepentingannya di negara tersebut. Dalam keadaan seperti ini, lahirlah sistem pengakuan beligeransi. Negara-negara ketiga dalam sikapnya memberi diri hanya sekedar mencatat bahwa para pemberontak tidak kalah dan telah menguasai sebagian wilayah nasional dan mempunyai kekuasaan secara fakta. Bentuk pengakuan ini telah dilakukan beberapa kali di masa lampau oleh Amerika Serikat dan juga Inggris. 4. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru, atau sesungguhnya isinya adalah tidak mengakui hak-hak dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini bermula dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina. Peristiwanya terjadi pada tahun 1931, di mana Jepang menyerbu Manchuria, salah satu provinsi Cina, dan mendirikan negara boneka di sana. Padahal Jepang adalah salah satu negara penandatangan Perjanjian Perdamaian Paris 1928, juga dikenal sebagai Keelung Bread Pact atau Paris Pact, sebuah perjanjian pengakhiri perang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.